Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat Zero to Zero, pagi ini hari Jumat ya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam surat Yohanes yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ya, satu perikop kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semua ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Puji Tuhan. Hanya sedikit orang yang pernah bersama-sama dengan seorang idola, saudara. Ada orang yang pernah bertemu dengan idola mereka, dengan penyanyi kah, dengan bintang film, atau dengan politikus, dengan olahragawan. Tentu ada sebuah kesukaan saat bertemu dengan seorang idola ya, seperti anak saya waktu ikut PMKP Pesat di Bandung, ketemu sama Philip Montova ya, dia agak mengidolakan Philip Montova begitu, pengen ketemu, pengen berfoto. Jadi waktu Philip Montova datang sebagai pembicara di situ, saya memperkenalkan diri, membawa anak saya, kemudian meminta izin untuk berfoto bersama dengan Philip Montova ya. Anak saya senang sekali, saudara ya. Nah, kalau saya sih biasa aja, foto cuma foto biasa ya, saudara ya. Nah, orang senang ketika orang bertemu dengan idolanya, dan biasanya mereka akan menceritakan hal-hal yang baik tentang idolanya, hal-hal yang mereka kagumi tentang idola mereka. Nah, Bapak Ibu ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus ya, apakah kita mengidolakan Yesus? Kalau kita mengidolakan Yesus, maka harusnya ya puji-pujian syukur, rasa syukur kepada Tuhan, hal yang baik, hal yang indah, itulah yang kita katakan. Apalagi ya kalau kita bukan hanya sekedar mengidolakan, saudara. Ya, kalau mengidolakan, orang mengidolakan seseorang ya, belum tentu hidup bersama dia setiap hari ya. Orang yang mengidolakan seseorang, waktu tinggal bersama orang itu dalam beberapa hari, mungkin saja bisa berubah pikiran, saudara. Kenapa? Karena mungkin ternyata setelah bergaul dengan erat, justru menemukan hal yang buruk, saudara. Lalu kesenangan itu, kesukaan itu menjadi kekecewaan. Nah, bagaimana pengalaman Bapak Ibu hidup bersama dengan Yesus? Apakah ada kekecewaan? Apakah ada keraguan? Saudara, banyak orang ragu-ragu mengikuti Yesus ya. Kenapa? Karena seperti ketika kita mengharapkan bertemu dengan idola kita, ada hal yang baik yang kita bayangkan, ada hal yang indah yang kita bayangkan tentang diri idola kita ini. Tapi saat bertemu ada beberapa orang yang menjadi kecewa karena idolanya tidak seperti yang diharapkan. Nah, bagaimana pengiringan saudara kepada Yesus? Yesus seperti apa yang saudara kenal? Apakah yang saudara dengar selama ini hanya Yesus yang memberi berkat, Yesus yang memberi jawaban bagi setiap doa, Yesus yang tidak pernah berkata tidak terhadap permintaan kita? Ataukah Yesus yang saudara kenal ya adalah Yesus yang menjanjikan kepada kita penderitaan di balik kemenangan? Yesus yang menjanjikan penderitaan di balik kesuksesan. Yesus yang menjanjikan bahwa tidak ada jalan mudah untuk memperoleh
kemenangan kecuali bersandar kepada Yesus sendiri. Yesus yang menjanjikan kepada kita, barang siapa mau menjadi muridku, harus menyangkal diri, pikul salib, ikutin aku. Yesus yang tidak memberikan kemenangan instan, kemudahan instan kepada kita, kecuali kita sungguh-sungguh bertekun, saudara, memandang kepada Yesus, bukan memandang kepada persoalan-persoalan hidup kita, bukan memandang kepada kesenangan-kesenangan sementara di dalam dunia ini, tapi kita memandang kepada tujuan kita, yaitu kesenangan kekal di dalam Yesus. Dan mungkin untuk itu kita harus menderita dulu di dalam dunia ini. Bukan penderitaan secara fisik terus-menerus, saudara. Bukan kesulitan-kesukaran terus-menerus, ya. Kadang ada kesukaran, tapi kadang ada kebahagiaan. Kadang ada kesenangan, kadang ada kesedihan. Kadang ada kesukaran, kadang juga kita menikmati kemudahan-kemudahan. Ya. Tapi itu semua tergantung pada pengenalan kita akan Tuhan, ya. Pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu semua tergantung kepada pengalaman hidup kita bersama dengan Yesus. Jadi mari jangan dengarkan kalau ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa mengikuti Yesus hanya bicara soal kesenangan. Mengikuti Yesus berarti tidak ada penolakan untuk setiap permintaan kita kepada Tuhan. Jangan mendengarkan pengajaran-pengajaran seperti itu. Tapi mari lihat kepada kebenaran firman Tuhan. Baca Alkitab saudara, ya, supaya saudara mengenal Yesus yang benar, ya, yang mengajarkan kepada kita kasih, kepedulian kepada satu dengan yang lain, yang mengajarkan kepada kita untuk memberikan respon yang benar terhadap persoalan-persoalan kehidupan kita. Bahwa di balik semua persoalan masalah kehidupan kita, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, dan orang itu adalah saudara. Jadi, mari berikan respon yang benar kepada kehendak Tuhan. Yesus yang mengajar kepada kita untuk mengampuni musuh-musuh kita. Yesus yang mengajar kepada kita untuk memberkati mereka yang menganiaya kita. Yang untuk berdoa untuk kebaikan orang-orang yang melukai hati kita. Berikan pengampunan. Karena kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan, saudara. Saudara punya persekutuan yang benar seperti dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa Yohanes katakan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan, bahwa Tuhan ada di dalam segala perkara, bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara, dan segala perkara apapun Tuhan tak pernah melepaskan pandangannya dari kita. Saudara, di dalam Yesus ada jawaban dari semua persoalan. Tetapi jawaban itu tidak selalu berkata ya untuk kita. Kadang dia berkata tidak, kadang dia berkata tunggu. Tapi yang pasti Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jaga kesehatan masing-masing. Tuhan memberkati kita.